Pernah kepikiran nggak, kenapa sih pasar saham itu ada jam buka tutupnya? Nggak kayak pasar kripto yang jalan terus 24 jam 7 hari seminggu. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng misteri di balik jam perdagangan bursa. Percaya deh, ini pengetahuan dasar yang bakal mengubah cara Anda melihat pasar saham. Halo, selamat datang kembali di Course Belajar Saham Level 1. Seneng banget bisa lanjut lagi sama kalian. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin strategi, penting banget buat kita paham dulu lapangan permainannya. Jadi hari ini kita fokus buat menguasai waktu dan arenanya. Siap? Ini dia peta perjalanan kita untuk sesi ini. Pertama, kita jawab pertanyaan mendasar, kenapa sih bursa perlu tutup? Terus kita lanjut ke jadwal resminya, kapan aja kita bisa transaksi. Setelah itu, kita intip momen-momen krusial kayak sesi lelang, jelajahi 3 arena transaksinya, pahami psikologi pasar harian, dan diakhiri dengan langkah Anda selanjutnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan besar tadi. Kalau kripto bisa gaspol tanpa henti, kenapa bursa saham kok ada jam kantornya? Nah, jawabannya ini nunjukin perbedaan paling inti antara dua dunia investasi ini. Coba lihat perbandingan ini deh. Kuncinya ada di kata terpusat. Beda banget sama kripto yang desentralisasi. Karena terpusat, bursa itu perlu jeda setiap harinya. Gampangnya, bayangin aja bursa itu kayak toko raksasa. Toko kan perlu tutup buat hitung uang, cek stok, beres-beres. Nah, bursa juga gitu. Waktu jeda ini dipakai buat proses settlement atau penyelesaian, buat mastiin semua transaksi jual beli tercatat dengan benar. Dan yang gak kalah penting buat pengawasan, biar pasar tetap adil buat semua pemain. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya, kita lanjut ke bagian kapannya. Nah, ini dia jadwal yang wajib, kudu, harus dihafal sama setiap investor. Yuk, kita bedah sama-sama. Ini dia jadwal resmi dari Bursa Efek Indonesia. Perhatiin ya, jadwal hari Jumat itu sedikit beda. Lebih pendek sesi paginya dan istirahatnya lebih panjang. Oh ya, jangan anggap remeh jam istirahat loh. Ini bukan cuma buat makan siang. Investor yang cerdas justru pakai waktu ini buat ngecek berita-berita terbaru, analisis data ekonomi, jadi pas sesi 2 buka, mereka udah siap dengan strategi baru. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis tapi seru banget. Kita bakal ngintip mekanisme di balik layar yang ngejaga pasar tetap adil. Namanya sesi lelang. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi ini konsep yang keren banget buat mastiin harga pembukaan dan penutupan itu nggak bisa seenaknya dimanipulasi. Jadi, apa sih call auction itu? Bayangin aja gini, bursa itu ngumpulin semua pesanan beli dan pesanan jual dari semua investor ke dalam satu wadah virtual. Nah, terus sistemnya secara otomatis bakal nyari satu titik harga di mana jumlah saham yang mau dibeli itu paling pas, paling ketemu sama jumlah saham yang mau dijual. Keren kan? Inilah cara pasar nemuin harga yang paling adil dan mewakili minat semua orang di awal dan akhir hari. Biar lebih kebayang, kita lihat prosesnya di sesi prapembukaan. Mulai jam 8.45 pagi, kita semua udah bisa masukin order beli atau jual. Tapi, order itu belum langsung kejadian, belum di-match. Sistem perdagangan bursa yang namanya Judge cuma ngumpulin aja semua orderan itu. Nah, pas detik-detik sebelum pasar buka jam 9, sistem langsung hitung dan klik, nentuin satu harga pembukaan berdasarkan di mana volume transaksi paling gede bisa terjadi. Adil banget kan? Nah, mekanisme lelang yang canggih ini nggak cuma dipakai di awal, tapi juga di akhir hari perdagangan, di sesi pra-penutupan. Tujuannya sama, buat nentuin harga penutupan yang wajar. Setelah harga penutupan terbentuk, masih ada sedikit waktu di sesi pasca penutupan di mana kita masih bisa transaksi, tapi catat ya, cuma bisa di harga penutupan yang udah ditetapin tadi. Oke, kita udah tahu kapan harus transaksi. Sekarang kita geser ke pertanyaan, di mana transaksi itu terjadi? Ternyata di bursa itu ada 3 arena atau pasar yang beda-beda loh. Inilah dia arena utama kita, tempat 99% investor retail kayak kita main, pasar reguler. Di sini aturannya kita transaksi dalam satuan lot, di mana satu lot itu isinya 100 lembar saham. Dan satu lagi yang penting banget buat diingat adalah sistem penyelesaian T+2. Artinya, kalau kamu jual saham hari Senin, uangnya itu baru benar-benar masuk dan bisa ditarik di hari Rabu, 2 hari kerja setelahnya. Ini penting banget buat manajemen kas kamu. Selanjutnya, ada yang namanya pasar negosiasi. Anggap aja ini kayak ruang VIP-nya bursa, tempat buat transaksi-transaksi gede, transaksi raksasa. Biasanya sih institusi besar atau investor strategis yang main di sini. Mereka bisa bikin kesepakatan pribadi, harganya pun hasil nego mereka sendiri.
Nah, karena sifatnya pribadi dan di belakang layar, harga di pasar ini nggak ngaruh ke pergerakan indeks kita, IHSG. Dan yang terakhir, ada pasar tunai. Ini arena buat situasi-situasi khusus. Paling sering dipakai buat menyelesaikan kewajiban dari anggota bursa yang mungkin gagal bayar. Bedanya, penyelesaian di sini instan, T+0, alias selesai di hari yang sama. Tapi tenang aja, kita sebagai investor retail hampir nggak pernah bersentuhan langsung sama pasar yang satu ini. Oke teman-teman, paham jadwal aja itu belum cukup. Level selanjutnya adalah kita harus paham psikologi atau nafas pasar di setiap jamnya. Kenapa? Karena di setiap waktu ada peluang yang berbeda-beda. Nah, slide ini keren banget buat nangkep ritme pasar seharian. Pagi hari, pas pasar baru buka, biasanya volatil banget. Pasar lagi heboh mencerna semua berita yang keluar semalaman. Terus, pas jam makan siang, biasanya pasar lebih adem, lebih tenang. Tapi, perhatiin baik-baik menit-menit krusial sebelum penutupan. Di sini, volume transaksi biasanya melonjak lagi. Kenapa? Karena para manajer investasi besar lagi sibuk atur posisi portofolio mereka. Gerakan mereka di akhir hari ini seringkali bisa jadi petunjuk sentimen pasar buat besok. Wah, kita udah bahas banyak banget hal penting hari ini. Dari jam buka tutup, sesi lelang yang adil, sampai 3 arena transaksi yang berbeda. Sekarang, mari kita rangkai semua ini dan kita lihat kita mau melangkah kemana dari sini. Jadi poin utamanya ini nih. Cuma hafal jadwal itu gampang, siapa aja bisa. Tapi yang bisa kasih kita keuntungan lebih, yang membedakan investor biasa dengan yang lebih cerdas, adalah saat kita mulai paham karakter di setiap jam perdagangan. Kapan pasar lagi agresif, kapan pasar lagi santai, dan kapan waktu yang tepat buat ambil keputusan-keputusan penting. Oke, sekarang Anda udah tahu kapan waktu yang tepat buat bertransaksi. Tapi muncul pertanyaan berikutnya kan? Oke, transaksinya di jam sekian, tapi belinya di harga berapa? Jualnya di harga berapa? Dan gimana ceritanya kalau harga saham tiba-tiba naik atau turun kencang banget di luar kendali kita? Nah, 2 pertanyaan penting itu yang akan kita kupas tuntas di pembahasan kita selanjutnya tentang fraksi harga dan sistem rem darurat bursa, auto rejection atas dan bawah atau ARA dan ARB. Kita bakal ngebongkar aturan main di bursa saham. Ini semacam aturan tak terlihat gitu, yang nentuin gimana harga saham itu boleh bergerak. Percaya deh, paham soal ini itu fondasi paling penting sebelum kita mulai investasi. Di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah ngobrolin soal jam perdagangan. Jadi kita udah tahu kapan pasar buka dan tutup. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru nih. Kalau kita mau beli atau jual saham, emangnya kita bisa masukin harga sesuka kita? Berapa aja gitu? Jawabannya, ternyata enggak bisa sembarangan. Bursa itu punya aturan main yang spesifik banget soal harga. Jadi, kita nggak bisa tuh misalnya nawar saham di harga 100,5 rupiah. Nggak bisa. Ada sebuah sistem yang ngatur semuanya, dan yuk kita kuasai dulu aturan yang pertama. Oke, aturan pertama ini enaknya kita sebut tangga harga aja biar gampang. Tapi nama resminya itu fraksi harga. Anggap aja ini mekanisme yang ngejaga biar harga saham itu naiknya atau turunnya rapi, teratur, nggak loncat-loncat seenaknya. Jadi apa sih sebenarnya fraksi harga itu? Gampangnya gini, ini tuh kelipatan harga yang udah ditentuin. Bayangin aja kita lagi naik tangga. Kita kan cuma bisa nginjek anak tangga yang ada, nggak bisa di antara 2 anak tangga. Nah, kalau kita nekat masukin harga di antara anak tangga itu, order kita bakal langsung ditolak mentah-mentah sama sistem. Nah, coba lihat tabel ini deh. Ini bagian serunya. Ternyata anak tangga tadi itu ukurannya beda-beda, tergantung harga sahamnya. Buat saham-saham murah di bawah 200 perak, setiap langkahnya cuma Rp1. Tapi coba perhatiin, begitu harganya naik ke rentang 200-500, langkahnya jadi Rp2. Makin mahal sahamnya, makin gede juga loncatan harganya, sampai Rp25 buat saham yang harganya di atas Rp5.000. Oke, biar gampang kita pakai contoh ya. Misal, ada saham harganya Rp250. Menurut tabel tadi, saham ini kan masuk ke kelompok yang kelipatannya harus Rp2. Artinya apa? Artinya, kita cuma bisa pasang order di harga genap. Kayak 252, 254, atau 256. Coba aja iseng masukin harga 253 atau 255. Dijamin, order kita pasti ditolak. Simple, tapi krusial banget. Sip, aturan tangga harga udah kita pahami. Sekarang kita lanjut ke aturan kedua, yang bisa kita anggap sebagai jaring pengamannya pasar. Namanya adalah auto rejection. Coba deh bayangin, auto rejection ini tuh kayak rem darurat di mobil. Fungsinya persis sama, buat mencegah harga saham bergerak terlalu liar, terlalu ekstrim dalam satu hari. Entah itu naik gila-gilaan atau malah anjlok parah.
Ini tuh mekanisme yang dibuat buat melindungi kita, para investor. Rem ini kerjanya dua arah loh. Pertama, ada ARA atau Auto Rejection atas. Ini jadi semacam plafon, batas atas kenaikan harga dalam sehari. Kalau udah mentok ARA, ya udah, harganya nggak bisa naik lagi hari itu. Sebaliknya, ada ARB atau Auto Rejection bawah. Ini jadi lantainya, buat nahan harga biar nggak terjun bebas terlalu dalam. Nah, ini dia angka-angka batasannya. Penting buat dicatat ya, aturan yang berlaku sekarang itu sifatnya simetris. Artinya batas naiknya sama dengan batas turunnya. Untuk saham di rentang harga Rp50–200, batasnya lumayan lebar, 35%. Tapi coba lihat, semakin mahal sahamnya, batasnya justru makin ketat. Cuma 20% untuk saham di atas Rp5.000. Sekarang mungkin ada yang nanya, oke, aturannya ngerti, tapi terus kenapa ini penting buat gue sebagai investor? Apa sih sebetulnya tujuan dibalik semua aturan ini? Intinya begini, dua aturan yang barusan kita bahas ini sebetulnya adalah teman baik kita di pasar. Fraksi harga bikin pergerakan pasar jadi lebih teratur dan bisa diprediksi, sementara itu, auto rejection melindungi kita dari volatilitas yang gila-gilaan. Semua ini tujuannya cuma satu, menciptakan arena investasi yang lebih adil dan lebih aman buat kita semua. Jadi, ya itu tadi, aturan-aturan ini pada dasarnya mengubah pasar yang tadinya bisa jadi sangat kacau, menjadi sebuah lingkungan yang jauh lebih terstruktur. Dan inilah yang seharusnya bisa ngasih kita semua kepercayaan diri yang lebih besar waktu berinvestasi. Oke. Jadi sekarang kita udah paham aturan mainnya ya. Ada yang namanya tangga harga dan ada rem darurat. Tapi ini kan baru aturannya. Pertanyaan berikutnya yang lebih seru lagi, gimana caranya kita bisa ngintip antrian pembeli dan penjual secara live? Siapa aja yang lagi nawar, siapa aja yang mau jual? Nah, itu dia yang bakal kita kulik tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Di pembahasan sebelumnya kan kita udah ngulik soal fraksi harga sama aturan main ARA dan ARB. Nah sekarang kita bakal masuk lebih dalam lagi, langsung ke arena pertarungannya. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua aturan itu, di mana sih sebetulnya kita bisa lihat antrian jual beli saham ini kejadian secara langsung? Di mana arenanya? Yuk kita bedah. Nah, inilah dia arenanya, order book. Anggap aja ini papan skor digital raksasa, tempat semua pembeli dan penjual ketemu dan bernegosiasi harga saham secara live dan transparan. Jadi, gampangnya gini, order book itu isinya cuma daftar antrian. Di satu sisi ada barisan orang yang mau beli, dan di sisi lain barisan yang mau jual. Inilah jantung dari semua transaksi di bursa saham, teman-teman. Dan di order book inilah pertarungan dimulai. Kita bisa lihat papan ini kebagi dua. Di sisi kiri ada tim BID, ini adalah tim para pembeli. Terus di sisi kanan ada tim offer, alias tim para penjual. Dua kubu ini terus-terusan adu kuat setiap detik pasar buka. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu lebih dekat sama tim pembeli, yaitu yang ada di sisi bid. Apa sih yang terjadi di barisan mereka? Sisi bid ini ya, isinya adalah semua harga tawaran dari orang-orang yang mau beli saham. Mereka seolah-olah bilang, "Woi, saya siap nih beli saham ini di harga sekian." Nah, ini aturan paling penting di sisi bid. Siapa yang nawar dengan harga paling tinggi, dia yang dapat posisi paling depan di antrian. Ya logis banget kan? Kalau kita mau jual sesuatu, pasti kita utamain yang berani bayar paling mahal duluan. Terus, gimana cara kita baca situasinya? Gampang. Kalau kamu lihat antrian di sisi bid ini tebel banget alias jumlah lotnya banyak, itu artinya minat beli lagi kuat-kuatnya. Banyak yang optimis harga sahamnya bakal naik. Oke, tim pembeli udah kita kenali. Sekarang, ayo kita nyebrang ke sisi seberang. Kita samperin tim penjual, yaitu sisi offer. Sisi offer, atau kadang disebut juga sisi ask, ini kebalikannya persis. Ini adalah daftar harga dari orang-orang yang pengen jual saham mereka. Mereka kayak lagi bilang, saham saya mau dilepas nih di harga segini. Aturan main di sini juga kebalikannya, dan ini penting banget. Di sisi offer, penjual yang pasang harga paling rendah, justru dia yang dapat antrian paling depan. Ya jelas dong, sebagai pembeli, kita pasti nyari yang jual paling murah kan? Dan sama kayak di sisi bid, ketebalan antrian di sini juga ngasih kita petunjuk. Kalau kamu lihat antrian di sisi offer ini numpuk, tebal banget, itu sinyal kalau tekanan jualnya lagi tinggi. Mungkin banyak yang mau ambil untung atau ada sentimen negatif. Oke, kita udah paham nih sistem antre-mengantre. Tapi gimana kalau kita nggak sabaran? Pengennya satset, dapat atau jual saham detik itu juga. Tenang, ada jurus cepatnya. Jadi, kamu tipe yang nggak suka nunggu.
Maunya kalau beli ya langsung dapat, kalau jual ya langsung laku. Nah, pas banget. Kita bakal pelajari 2 jurus pamungkas dalam trading. Ini dia jurusnya, haka kanan atau haka dan hajar kiri atau haki. Haka itu artinya kamu nggak pakai nawar, tapi langsung sambar harga jual termurah yang ada di puncak antrean over. Sebaliknya, haki itu kamu langsung lempar saham kamu ke penawar tertinggi di puncak antrian bid. Gampangnya, transaksi terjadi Terus, kapan kita pakai jurus ini? Simpel aja. Kamu pakai haka kalau kamu yakin banget sama satu saham dan takut ketinggalan kereta. Dan kamu pakai haki kalau kamu butuh keluar dari posisi secepat kilat, mau itu buat ngamanin untung atau buat motong kerugian. Nah, setelah kita tahu semua ini, soal sisi bid, sisi offer, haka, dan haki, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan besar yang harus kamu jawab setiap kali mau transaksi. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Paham soal order book ini bukan sekedar teori, tapi ini alat buat nentuin strategi kamu. Kamu mau jadi tipe investor yang sabar antre demi harga bagus, atau tipe trader yang butuh eksekusi instan? Jadi ini dia pilihannya, sabar atau cepat. Kalau kamu pilih antre di bid, keuntungannya kamu bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi ya itu, harus sabar dan ada resiko nggak dapat barang kalau harganya keburu naik. Sebaliknya, kalau HK, kamu memang bayar sedikit lebih mahal, tapi kamu dapat kepastian. Sahamnya langsung masuk ke portofolio kamu detik itu juga. Jadi intinya, ini soal pilihan antara harga yang lebih baik atau kepastian dapat barang saat ini juga. Gak ada yang salah atau benar loh ya. Semuanya tergantung kondisi pasar, analisis kamu, dan gaya trading kamu sendiri. Oke, jadi sekarang kamu udah tahu di mana jual beli saham terjadi, yaitu di order book. Kamu juga udah tahu bagaimana caranya, mau itu antre atau eksekusi langsung. Tapi ini kan jadi muncul pertanyaan baru, pas kita mau masukin order, kita harus pakai tipe order yang mana biar perintah kita dijalankan persis sesuai kemauan kita. Nah, itu dia yang akan jadi menu utama kita di pembahasan selanjutnya. Kalau di pembahasan sebelumnya kita belajar cara nonton pasar saham, sekarang kita bakal belajar cara mainnya. Anda udah punya nih saham incaran, udah di riset, tapi gimana cara belinya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas bahasa perintah di pasar saham, biar Anda bisa langsung eksekusi. Nah, kan kita udah ngerti tuh soal antrean bid dan offer, barisan para pembeli dan penjual. Pertanyaan selanjutnya kan gimana caranya kita ikutan ngantri? Gimana cara kita ngomong sama sistem bursa biar order kita masuk dengan benar dan nggak salah langkah? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Jadi, setiap kali Anda mau beli atau jual saham, ada satu pertanyaan fundamental yang harus Anda jawab dulu. Dan ini penting banget, pilihannya cuma 2. Mana yang lebih prioritas buat Anda? Dapat harga yang pas di kantong, atau dapat sahamnya secepat kilat? Jawaban Anda ini bakal nentuin jurus mana yang kita pakai. Oke, senjata pertama, dan ini yang paling umum dipakai, namanya limit order. Anggap aja ini kayak Anda lagi nawar di pasar. Anda bilang ke sistem, saya mau beli saham ini, tapi cuma di harga Rp1.000 ya, nggak mau lebih. Atau, saya mau jual, tapi harus di harga Rp1.500, nggak mau kurang. Jadi, intinya, Anda yang ngatur harganya. Full control. Biar gampang, kita pakai contoh. Misalkan harga saham incaran Anda sekarang lagi di Rp1.050 perak. Tapi, menurut analisa Anda, harga bagusnya itu di Rp1.000. Nah, Anda tinggal pasang aja limit buy di harga Rp1.000. Apa yang terjadi? Order Anda bakal masuk ke antrian, duduk manis di sana. Kalau harganya nggak pernah nyentuh Rp1.000, ya udah, order Anda nggak akan kejemput. Tapi, begitu ada orang yang mau jual di harga Rp1.000, sistem langsung jodohin dan saham itu jadi milik Anda. Nah, sekarang kita balik situasinya. Bayangin, tiba-tiba ada berita bagus banget soal satu perusahaan. Sahamnya langsung, wus, terbang. Anda panik dan mikir, wah, saya harus masuk sekarang juga, nggak boleh ketinggalan kereta. Nah, disinilah pahlawan kita yang kedua muncul, market order. Pakai ini, Anda nggak nawar lagi. Anda cuma teriak ke sistem, pokoknya beli sekarang, berapapun harga terbaik yang ada, sikat. Kecepatan jadi raja di sini. Jadi, gampangnya gini, limit order itu buat si sniper yang sabar nunggu target di harga yang pas. Sementara market order itu buat pasukan serbu cepat, yang penting dapat barangnya detik itu juga. Dua-duanya nggak ada yang lebih bagus, cuma beda fungsi aja. Beda situasi, beda senjata. Oke, 2 tipe order dasar tadi udah di tangan. Sekarang, gimana kalau kita naik level? Kita ngomongin fitur-fitur yang lebih canggih, yang bisa kerja otomatis buat Anda. Jadi Anda bisa beneran set it and forget it. Anda pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Udah nentuin mau beli saham di harga murah, tapi aduh, males banget harus input order tiap pagi.
Apalagi kalau sorenya ordernya hangus karena harganya nggak kesentuh. Capek kan? Nah, ada solusinya loh. Ini dia solusinya, GTC atau Good Till Cancel. Sesuai namanya, order ini bakal baik-baik saja alias aktif terus sampai di cancel. Biasanya sih sampai 30 hari. Jadi Anda tinggal pasang limit order sekali pakai mode GTC, udah tinggalin aja. Kapanpun selama sebulan itu harganya nyentuh target Anda, boom, dieksekusi otomatis. Enak kan? Selanjutnya, ada fitur yang menurut saya wajib banget dipahami. Ini ibaratnya sabuk pengaman Anda pas investasi, automatic order, atau yang lebih populer disebut stop loss. Fungsinya simpel tapi krusial banget, melindungi modal Anda. Anda tinggal atur, kalau harga saham ini turun sampai level sekian, tolong jual otomatis ya. Jadi kalau pasar tiba-tiba anjlok, kerugian Anda bisa dibatasi. Ini bukan soal pesimis, ini soal manajemen resiko yang cerdas. Wah, udah lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nggak pusing dan nempel di kepala, yuk kita rangkum semuanya dalam satu contekan singkat. Nah, dari tabel ini kelihatan jelas kan? Limit order, kata kuncinya, kontrol harga. Market order, kecepatan. GTC, kemudahan, biar nggak ribet. Dan yang paling penting, automatic order atau stop loss, proteksi modal. Kalau Anda udah nguasain 4 ini, Anda udah nggak cuma sekedar ikut-ikutan lagi, tapi udah punya strategi. Keren! Sampai di sini Anda udah bisa ngobrol sama pasar saham. Anda udah bisa kasih perintah beli dan jual pakai strategi. Selamat, Anda udah naik level. Tapi ceritanya belum selesai. Setelah order Anda dieksekusi, terus apa? Oke, order Anda matched. Kena. Tapi, tunggu dulu. Sebenarnya Anda itu beli berapa lembar saham sih? Satuannya apa? Dan yang lebih penting, kapan saham itu benar-benar resmi jadi aset Anda di KSEI? Nah, misteri soal satuan lot dan proses penyelesaian T+2 yang krusial itu bakal kita bongkar tuntas di pembahasan selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kan kita udah ngobrolin soal cara masukin order beli dan jual saham. Nah pertanyaannya, setelah order kita match atau berhasil, terus gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata nih, ada 2 aturan main yang super penting soal jumlah dan waktu yang wajib banget kamu tahu sebelum beneran terjun. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, kan kamu udah paham nih cara klik buy atau sell. Gampang ya? Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar setelah kamu klik itu? Nah, ini dia. Ada aturan main soal kuantitas dan waktu yang harus banget dikuasai. Anggap aja, ini kayak buku peraturan dasar biar kamu jadi investor yang makin pintar dan nggak bingung. Oke, yang pertama kita bahas aturan soal jumlah atau kuantitas. Gini, di dunia saham itu kita nggak bisa beli eceran kayak beli permen di warung. Nggak bisa bilang, "Bang, sahamnya 1 lembar dong." Nggak bisa. Ada satuan ukur resminya, dan itu yang kita sebut lot. Pasti pernah kepikiran kan? Apalagi pas pertama kali coba beli saham. Loh, kok nggak bisa sih beli 5 lembar aja? Atau 10 lembar gitu? Pertanyaan yang wajar banget. Nah sekarang, kita bakal jawab kenapa bisa begitu. Jadi jawabannya simple, lot. Anggap aja lot itu kayak satu paketan standar. Udah dari sananya, dari Bursa Efek, ditentuin kalau semua jual beli saham itu harus dalam satuan lot. Kenapa? Ya biar rapih, biar pasarnya teratur dan efisien. Jadi semua orang pakai satuan yang sama. Dan isinya berapa? 100. Nah, ini angka sakralnya nih. Ingat baik-baik ya. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot itu selalu sama dengan 100 lembar saham. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Udah paten, aturan bakunya begitu. Nah, terus gimana cara ngitung modalnya? Gampang banget, kamu tinggal lihat harga per lembarnya terus dikali 100. Contohnya nih, kayak saham Bank BRI, BBRI, harganya 5.000 per lembar. Berarti modal minimal yang kamu butuhin buat beli satu lot ya 5.000 dikali 100. Jadi deh, Rp500.000. Simple kan? Nah, dari sini kamu udah bisa mulai ngerencanain modal investasimu. Oke, urusan jumlah, clear ya? Sekarang kita pindah ke aturan main kedua yang nggak kalah penting. Kali ini soal waktu. Nah, dalam dunia saham, ini dikenal dengan istilah kerennya, siklus penyelesaian T+2. Nah, ini juga nih, pertanyaan yang sering banget bikin orang panik. Loh, saya kan udah jual saham, saldonya di aplikasi juga udah nambah. Tapi kok pas mau ditarik ke rekening bank, duitnya nggak ada. Pernah ngalamin? Tenang, uang kamu nggak hilang kok. Penyebabnya adalah si T+2 ini. Kedengarannya rumit, padahal simple banget. T itu artinya transaction day atau hari kamu transaksi. Hari pas kamu jual atau beli saham itu loh. Terus plus 2 itu artinya plus 2 hari kerja.
Jadi butuh waktu 2 hari kerja lagi setelah transaksi kamu berhasil, biar semuanya benar-benar beres. Dan ingat ya, ini hari kerja. Sabtu, Minggu, sama tanggal merah itu nggak dihitung. Jadi, perjalanannya itu kayak gini. Di hari H atau T+0, kamu berhasil jual saham. Besoknya, di T+1, proses administrasi di balik layar baru dimulai. Nah, ini dikerjain sama lembaga clearing. Mereka itu yang mastiin perpindahan saham dan uangnya benar. Kan melibatkan banyak pihak tuh. Ada broker kamu, broker lawan transaksi, bank. Jadi butuh waktu buat cocokin semuanya. Baru deh, di T+2, prosesnya kelar dan uangnya resmi jadi milik kamu. Nah, ini dia nih bedanya yang paling penting. Pas di hari T+0, uang hasil jualan kamu itu emang udah kelihatan di aplikasi trading. Dan enaknya, uang ini bisa langsung kamu pakai lagi buat beli saham lain. Istilahnya dana ngambang lah. Tapi, uang itu baru benar-benar mendarat di rekening dana nasabah atau RDN kamu itu pas di T+2. Nah, setelah T+2 itulah, baru deh uangnya bisa kamu tarik ke rekening bank pribadimu. Oke, jadi kita udah bahas soal lot dan T+2. Sekarang, apa sih artinya semua ini buat kamu sebagai investor? Kenapa ini penting? Yuk kita simpulkan poin-poin utamanya. Simple aja sebetulnya. Kalau kamu ngerti soal lot, kamu jadi bisa ngitung modal dengan pas, nggak salah-salah lagi. Nah, kalau kamu paham T+2, kamu jadi bisa ngatur cash flow kamu lebih baik. Kamu jadi tahu persis kapan duit hasil jualan itu beneran bisa ditarik dan dipakai buat kebutuhan lain. Ini benar-benar dasar manajemen keuangan yang bagus buat seorang investor. Dan sebagai penutup, yang paling penting buat diingat adalah ini. Semua penjelasan ini tujuannya buat nambahin bekal pengetahuan kamu. Tapi pada akhirnya, keputusan buat beli atau jual itu 100% ada di tangan kamu sendiri. Jadi, pelajari baik-baik, pahami aturan mainnya, dan yang terpenting, selalu bertransaksi dengan bijak dan penuh tanggung jawab.